Jadi masih ada potensi terbentuknya hujan juga, walaupun terjadinya musim hujan kemarau. juga walaupun musim kemarau. Tapi dilihat dari jumlah curah hujannya. Nah, sekarang ada istilah apa ya? Bediding gitu ya. oh, kalau fenomena bediding itu sebenarnya itulah insang. Iya, iya. Makanya saat ini saya menggunakan jaket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pemirsa Sisma TV yang berbahagia? Mudah-mudahan hari ini tetap sehat walafiat. Saya Mas Latif beserta kru dari Sisma TV hari ini mengunjungi BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Jawa Timur yang berada di Karangploso, Kabupaten Malang. Nah, kita akan mengulik apa saja yang ada di BMKG ini, dan kita juga akan memperoleh banyak informasi dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di kantor ini tentunya. Mari kita ikuti bersama. Baik, sekarang kita berada di Taman Alat yang ada di BMKG Karangploso ini, Pak ya. Betul. Ini alat-alat apa saja ini, Pak, dan gunanya untuk apa? Ya. Jadi sekarang kita berada di namanya Taman Alat, Stasiun Klimatologi Jawa Timur ya. Jadi Taman Alat ini adalah tempat untuk meletakkan alat-alat pengamatan meteorologi dan pengamatan klimatologi. Gitu. Oke. Lalu alat apa saja ini, Pak, yang ada di sini? Mungkin bisa dijelaskan ya. Banyak, Pak. Jadi yang kita lakukan adalah pengamatan cuaca. Ya. Setiap jam, satu hari itu kita mengamati selama 15 jam. Jadi mulai jam setengah 7 pagi sampai jam 10 malam. Sampai malam ini? Iya, sampai malam. Jadi ada 2 shift, pagi dan siang. Oke. Iya. Jadi yang diamati itu mulai angin, kita amati kecepatan angin, kita amati arah anginnya, kemudian visibility, jarak pandang mendatar ya, kita amati juga. Kemudian ada kondisi cuacanya juga kita amati. Kemudian tekanan udara, ada alatnya namanya barometer, nanti bisa dilihat. Kemudian ada suhu, ya. Ada kelembaban, titik embun, alatnya ada di situ. Kemudian ada juga alat untuk mengamati iklim ya. Kita banyak alat untuk iklim, lain untuk radiasi, untuk tanah, suhu tanah ya. Ada juga banyak, Pak. Oke. Berarti ini merupakan tempat yang sangat penting ya di Betul, di stasiun ini ya. Jadi untuk menginformasikan, terutama tugas pokok kita adalah menginformasikan awal musim, Pak ya. Awal musim hujan maupun awal musim kemarau. Nah, itu sangat dibutuhkan sekali alat-alat di sini, Pak. Oke. Lalu setelah dari hasil ini ditaruh kemana, Pak hasil pengamatannya? Ya. Jadi pengamatan yang kita lakukan itu ada yang langsung dikirim ke pusat, ke BMKG pusat, diolah di sana. Di Jakarta sana? Ya. Ada yang diolah juga di sini untuk informasi iklim, informasi awal musim hujan, awal musim kemarau itu kita juga mengolah di sini. Tetapi sekarang ini beda dengan beberapa puluh tahun yang lalu ya. Kalau kita ngomong masalah iklim ini kok semacam ada anomali gitu ya. Iya. Ya memang banyak yang bilang sekarang kita mengalami namanya climate change, Pak ya. Jadi apa? Climate change, perubahan iklim. Ya, perubahan iklim secara global itu, Pak. Jadi kita memang sudah masuk ke
kondisi itu. Oke, oke. Oke, nanti kita bicarakan lebih lanjut Pak ya. Ya, Kenapa silakan. terjadi klimancing seperti ini? Iya. Mungkin ini pemirsa Sisma TV Iya. supaya mengetahui ya. Sekarang ini iklim di Indonesia mungkin beda dengan 10 dan 20 tahun yang lalu. Iya, Yang dulu itu jelas itu ya. Betul, Kemaraunya betul, bulan betul. apa sampai bulan apa. Betul. Penghujannya bulan Betul. apa dengan sampai bulan Iya, apa gitu. iya. Oke. Makanya diharapkan masyarakat itu sekarang lebih mengenal BMKG, Pak. Oke, oke. Gitu. Oke. Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, masih bersama Bapak Budiman ini dari BMKG Jawa Timur yang ada di Karangploso. Iya. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Pak, secara detail alat-alat yang ada di peralatan yang kita tadi datang ini. Jadi pengamatan yang kita lakukan setiap jam itu adalah yang pertama kita mengamati suhu udara, ya. Suhu udara itu ada alat namanya termometer bola kering, ya. Kemudian termometer bola basah itu di dalam sangkar yang kayak rumah putih tadi. Nah itu. Nah, kemudian di situ habis itu ada hujan juga kita amati, ada penakar hujan, ya, atau yang disebut umbrometer. Itu kemudian setelah itu kita mengamati juga penguapan, ada alatnya namanya open pan evaporimeter, ya. Setelah itu kita juga mengamati angin di sekitar penguapan, itu ada namanya cup counter anemometer. Itu angin rata-rata satuannya kilometer per jam. Nah, kemudian dari situ kita juga mengamati lama penyinaran matahari. Itu ada alat namanya sunshine recorder Campbell-Stock, ya. Kemudian ada juga radiasi matahari, nama alatnya Ganbelani, ya. Kemudian ada suhu tanah, ya. Kita mengamati suhu tanah yang berumput dan tidak berumput. Itu fungsinya apa kalau untuk suhu tanah? Ya, jadi untuk mengetahui suhu permukaan tanah tiap lapisan. Jadi ada lapisan 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, kemudian 20 ada, 50 sampai 100 cm. Itu alatnya ditanam berarti? Ditanam. Oke. Betul, ya. Kemudian ada lagi lysimeter, itu untuk mengukur evapotranspirasi, yaitu penyerapan dan penguapan oleh tanaman, ya. Itu antara lain itu. Oke, itu manfaat adanya ini Pak secara umum Ya. apa? Ya, jadi manfaat alat-alat ini adalah untuk membantu kita dari stasiun klimatologi memberikan informasi cuaca ataupun informasi iklim kepada masyarakat. Oke. Itu yang terutama. Baik, terima kasih Pak ya atas Sama-sama. penjelasannya. Ya. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, setelah ini kita akan mengupas ya tentang iklim atau musim yang ada di Indonesia dewasa ini, yang kemungkinan besar ya ini banyak orang yang bertanya-tanya. Ternyata iklim di tahun ini, musim di tahun ini beda dengan 10 atau 20 tahun yang lalu Pak. Betul, Ya. betul. Masih bersama Sisma TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Ayu Safitri, alumni dari SD, SMP, dan SMA Islam Sabilillah Malang, baru saja menyelesaikan perkuliahan sarjana Desain Komunikasi Visual di Universitas Negeri Malang. Kesan-kesan saya selama menjadi siswa di Sekolah Islam Sabilillah Malang adalah mendapatkan perhatian dari guru-guru yang sangat care dan juga mendapatkan ilmu agama yang jarang didapatkan di sekolah lain, dan menurut saya itu sangat membekas di hati saya sampai terbawa hingga detik ini. Pesan saya untuk Sekolah Islam Sabilillah Malang, semoga guru-guru semuanya sehat selalu dan bahagia selalu, diberikan kelancaran dalam pengajaran dan selalu sukses ke depannya sehingga dapat mencetak generasi-generasi yang lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang ngaji itu terkadang rotok-rotok gak paham ketika ngaji, tapi berharap untuk mendengarkan, memperhatikan, itu biasanya yang disebut tabarruk. Ayo tabarrukan. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan tambahan pelajaran. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, pemirsa Sisma TV yang berbahagia, saat ini saya bersama Ibu Melani ya, Iya. salah satu prakirawan yang ada di BMKG kali ini. Mungkin bisa dijelaskan kantor ini apa dan bagaimana sih? Ya, selamat datang Bapak Ibu. Ya, kantor BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kalau BMKG itu adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kalau meteorologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cuaca. Kalau klimatologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim. Kemudian kalau G itu adalah geofisika, ilmu yang mempelajari tentang kegempaan. Nah, bedanya cuaca dengan iklim itu apa? Kalau cuaca itu kondisi udara rata-rata di suatu wilayah yang lebih kecil dan jangka waktunya yang lebih pendek. Kemudian kalau iklim sama, kondisi udara rata-rata di suatu wilayah yang lebih luas dan jangka waktunya yang lebih panjang gitu. Lebih sederhananya kayak gini. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang cuaca, bagaimana kondisi cuaca untuk esok hari? Apakah cerah, berawan, atau hujan ringan, atau berapa suhu udara diperkirakan untuk esok hari? Itu cuaca. Kalau untuk iklim, karena jangka waktunya yang lebih panjang, kita bisa lihat kapan awal musim kemarau terjadi di Jawa Timur, karena jangka waktunya lebih panjang. Atau bagaimana kondisi hujan untuk 1, 2, atau 3 bulan ke depan. Jangka waktunya sudah lebih dari 1 minggu. Begitu. Kalau untuk kegempaan, itu yang menangani adalah Stasiun Meteorologi Geofisika. Nah, di Jawa Timur itu ada beberapa kantor. Mungkin kalau Bapak, Ibu, atau anak-anak kalau melihat di daerah ini kok ada kantor BMKG, bedanya apa dengan di sini? Nah, di Jawa Timur ini kalau misalnya pemirsa lihat ke beberapa daerah, kok banyak kantor BMKG, bedanya apa? Jadi ada beberapa kantor, namanya Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika. Kalau stasiun meteorologi itu contohnya ada di Stasiun Meteorologi Juanda, gitu ya. Ya, di Provinsi Jawa Timur ini kalau Bapak Ibu bepergian ke daerah-daerah pasti melihat ini ada banyak kantor BMKG, bedanya dengan yang saya temui di Malang apa gitu. Jadi kalau ada yang namanya Stasiun Meteorologi yang memberikan informasi tentang cuaca, kemudian ada namanya Stasiun Klimatologi, kantor ini merupakan Stasiun Klimatologi yang memberikan informasi tentang iklim. Dan ada Stasiun Geofisika. Di Jawa Timur ada 3 stasiun geofisika Karangkates, kemudian stasiun geofisika Tretes, dan stasiun geofisika Sawahan Nganjuk. Ada stasiun meteorologi, contohnya stasiun meteorologi Juanda. Tugasnya apa? Tugasnya adalah memberikan informasi perakiraan kondisi cuaca untuk seluruh daerah di Jawa Timur dan memberikan informasi kondisi cuaca untuk kebutuhan penerbangan. Jadi sebelum kita berangkat pasti pilot tuh lihat dulu bagaimana nih kondisi cuaca untuk bandara asal selama perjalanan dan bandara tujuan. Berarti informasi terus ini ya, mengalir terus Selalu informasinya. selalu diupdate. Kemudian ada namanya Stasiun Meteorologi Maritim Perak. Itu yang memberikan informasi untuk kebutuhan pelayaran. Kalau kita mau bepergian dengan kapal laut, sebelum berangkat pasti kita harus melihat dulu kondisi cuaca dan tinggi gelombangnya seperti apa. Stasiun Meteorologi Maritim Perak ini juga memiliki tugas membuat perakiraan kondisi cuaca dan tinggi gelombang di perairan sekitar Jawa Timur. Ada juga stasiun meteorologi Tuban, Sumeneb, Banyuwangi, kemudian ada Bawean, dan satu-satunya stasiun yang memberikan informasi tentang iklim adalah Stasiun Klimatologi Malang. Tugasnya memberikan informasi untuk kapan nih perakiraan musim, kapan musim kemarau, kapan musim hujan, bagaimana kondisi hujan 1, 2, atau 3 bulan ke depan. Yang memberikan informasi adalah Stasiun Klimatologi Malang. Oke, baik. Kalau kita
ngomong iklim atau cuaca ini kan akhir-akhir ini terjadi semacam anomali atau apa istilahnya itu ya kalau dari bahasa BMKG, ya. Nanti kita bahas setelah ini aja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qabla nabda dirasatana, hayya naqra ad-du'a qabla ta'lim awalan. Hayya irfa'na aydiyakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal wahid isnin salasa. Oke, baik pemirsa Sima TV yang berbahagia, lebih jauh kita akan membincangkan tentang iklim dan cuaca yang ada di Indonesia terutama ini Bu Mel ya. Baik Bu Melani, tentang iklim dan cuaca ini apa sih yang mempengaruhinya atau faktor yang mempengaruhinya? Ya, oke. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi iklim dan cuaca di wilayah kita Indonesia ini ada beberapa hal. Karena Indonesia itu terletak di antara dua samudra dan dua benua, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian ada benua Asia dan benua Australia. Jadi keempat-empatnya itu tuh memiliki peranan penting dalam pembentukan iklim atau cuaca di Indonesia. Kita lihat satu-satu. Paling sisi timur ada namanya Samudra Pasifik. Di sana ada namanya fenomena El Nino dan La Nina. Fenomena El Nino ini dampaknya bagaimana untuk wilayah Indonesia? Kalau terjadi fenomena El Nino, maka berdampak pada berkurangnya curah hujan di wilayah Indonesia. Kebalikannya ada namanya fenomena La Nina. Dampaknya apa? Bertambahnya curah hujan di wilayah Indonesia. Itu pengaruh dari Samudra Pasifik. Kalau faktor pengaruh dari Samudra Hindia ada namanya fenomena dipole mode. Gitu. Fenomena dipole mode ini kalau nilai dipole mode-nya itu negatif, itu menunjukkan bahwa akan berdampak bertambahnya curah hujan di wilayah Indonesia. Kemudian kalau positif maka berdampak kebalikannya, berkurangnya curah hujan di wilayah Indonesia. Pemirsa atau kalau Bapak ngamatin, pada tahun 2019 itu awal musim hujan kita mundur. Salah satu penyebabnya itu karena nilai dipole mode itu positif sampai +2 gitu. Kemudian pengaruh dari benua, namanya benua Asia dan benua Australia itu monsun Asia. Jadi monsun Asia itu identik dengan terjadinya musim hujan di wilayah Indonesia. Dulu istilahnya angin muson gitu ya? Ya benar. Jadi sekarang ini kita lagi aktif-aktifnya monsun Australia. Monsun Australia itu identik dengan musim kemarau. Namanya monsun atau angin itu, angin arah itu angin yang bertiup dari mana. Jadi monsun Australia itu berarti angin yang bertiup Australia. dari Australia. Kenapa bisa musim hujan itu identik dengan monsun Asia itu karena angin yang bertiup dari Asia itu membawa banyak uap air. Karena melewati apa? Samudra. Ya, benar sekali. Gitu. Nah, selain 4 faktor itu ada juga satu, suhu permukaan laut di perairan sekitar Indonesia. Semakin hangat suhu muka laut di perairan sekitar Indonesia, maka semakin besar penguapan. Semakin besar juga potensi terbentuknya awan hujan di wilayah kita. Terus naiknya suhu di permukaan laut itu disebabkan oleh apa ini? Naiknya suhu muka laut itu lebih ke penyinaran matahari juga, dan kalau air itu namanya air tuh dia kan menyimpan panas, menyimpan panasnya lama, itu juga salah satu penyebab peningkatan suhu muka lautnya gitu. Baik, itu tentang apa faktor yang mempengaruhi perubahan iklim atau cuaca. Faktor yang mempengaruhi iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca. Kemudian saat ini saya amati ya mungkin ini beda dengan mungkin 10 tahun 20 tahun yang lalu yang jelas musim penghujannya bulan apa sampai bulan apa, musim kemaraunya bulan apa sampai bulan apa.
kan sekarang ini kok tidak seperti itu lagi, mungkin ada sesuatu yang menyebabkan ini Bu. Iya, jadi kalau misalnya kita dulu sekolah itu kan sering taunya kalau musim hujan itu bulan Oktober sampai April, 6 bulan ya. Kalau musim kemarau itu April sampai Oktober. Kalau sekarang ini sebenarnya masyarakat juga bertanya, saat ini itu sebenarnya musim hujan atau musim kemarau? Nah, perlu dipahami dulu kalau untuk masyarakat musim kemarau itu belum tentu tidak ada hujan sama sekali ya. Kalau kami dari BMKG menentukan awal musim kemarau itu kapan, kita melihat dari jumlah curah hujan. Jika jumlah curah hujan itu kurang dari 50 mm per 10 hari atau per dasarian dan diikuti oleh 2 dasarian berikutnya. Jadi masih ada potensi terbentuknya hujan juga, terjadinya hujan juga walaupun musim kemarau. Tapi dilihat dari jumlah curah hujannya. Nah, sekarang itu musim apa? Kita bisa lihat kan. Nah, faktor-faktor apa saja seperti tadi saya bilang. Atmosfer itu selalu berubah, makanya kita melihat sebenarnya ada apa nih yang mempengaruhi hujan yang sering terjadi. Berdasarkan updatean terakhir, tampak bahwa suhu muka laut di perairan sekitar Indonesia itu hangat. Dan diprediksi sampai bulan saat ini tuh hangat dan menguat. Dan diprediksi hingga akhir tahun bulan Oktober juga masih kuat, makanya pembentukan awan hujannya juga masih tinggi gitu. Nah, kalau BMKG itu khususnya Stasiun Klimatologi Malang mengeluarkan perakiraan musim tuh, ada musim kemarau kami akan rilis pada bulan Maret, dan kalau kita pengen tahu musim hujan terjadi di Jawa Timur tuh seperti apa, nanti kami rilis pada bulan September. Jadi pengen tahu nih musim hujannya kapan? Itu nanti rilisnya bulan September ya? September nanti. Gitu. Dari faktor-faktor tersebut, apakah ada pengaruh dari perilaku manusia yang mengakibatkan perubahan musim ini? Iya, jadi perilaku manusia kita juga sudah sekarang tuh sebenarnya ngomong perubahan iklim ya. Iklim itu sudah berubah. Kita dulu bisa tahu, oh ini nih pasti nanti kalau bulan November nih pasti hujan nih. Padahal saat ini tuh sekarang tuh musim tuh sudah bisa maju mundur. Yang mempengaruhi maju mundurnya apa? Yang tadi seperti saya bilang, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kalau yang tahun 2019 musim hujannya sampai mundur, padahal kita tahu bulan November tuh secara statistik atau biasanya atau normalnya itu musim hujan. Pada bulan November tuh sebagian besar Jawa Timur musim hujannya mundur. Apa yang menyebabkan itu? Pengaruh dari Samudra Hindia tadi. Nilai dipole mode, nilai selisih suhu muka laut di Samudra Hindia itu mencapai +2. Dikatakan kondisi netral itu kalau nilai dipole mode-nya itu berkisar antara negatif 0,4 sampai plus 0,4. Semakin positif, maka berdampak berkurangnya curah hujan di wilayah Indonesia. Nah, pada tahun 2019 itu nilainya sampai +2. Sudah disebut dengan fenomena dipole mode kuat. Gitu. Nah, kalau tahun 2022 ini disebabkan satu, karena suhu muka laut di perairan Indonesia-nya hangat dan menguat, dan diprediksi hingga akhir tahun juga masih menghangat. Kemudian sebelum-sebelumnya ini setelah Lebaran kayaknya itu tuh kita masih menjumpai pada musim kemarau tapi sering terjadi hujan dengan intensitas lebat. Itu juga karena dipengaruhi oleh ada namanya fenomena La Nina yang seperti saya jelaskan tadi. Gitu. Jadi nggak ada kaitannya dengan Tadi bahas untuk perubahan iklimnya. Kaitan bagaimana nih aktivitas manusia? Aktivitas manusia tuh sangat berpengaruh terjadinya iklim, berubahnya iklim di suatu wilayah. Ya, perubahan iklim itu salah satu faktornya adalah bertambahnya gas rumah kaca. Nah, bertambahnya gas rumah kaca itu salah satu penyebab utamanya adalah aktivitas manusia. Yang pertama salah satunya kendaraan bermotor, penggunaan kendaraan bermotor, polusi gas-gas dari pabrik-pabrik, kemudian aktivitas peternakan dari limbahnya juga yang menghasilkan gas-gas metana. Itu salah satu beberapa itu juga contoh. Mempengaruhi ya? Ya benar. Beberapa contoh yang mempengaruhi bertambahnya gas rumah kaca yang merupakan salah satu penyebab utama terjadinya perubahan iklim gitu. Berbicara tentang perubahan iklim, kita lihat ternyata sekarang tuh sering terjadi kondisi cuaca ekstrim yang lebih sering dari biasanya. Ada istilah apa ya? Mediding gitu ya.
oh kalau fenomena berdiding itu sebenarnya itulah normal. Oh. Setiap tahun Pasti ada. bulan Juli, bulan Agustus itu kita ngerasain berdiding sama. Iya, iya. Makanya saat ini saya menggunakan jaket. Bulan Juli ya di fenomena. Iya, Oke. bulan Juli, bulan Agustus. Apa yang menyebabkan? Karena sekarang ini aktifnya monsun Australia. Oke. Monsun Australia ini umumnya membawa massa udara yang kering dan dingin. Jadi jika melewati wilayah kita akan merasakan hal ini. Oke, oke. Dan monsun Australia itu biasanya bulan Juni, Juli, Agustus. Dan bulan Juli, Agustus ini salah satu penyebabnya selain aktifnya monsun Australia yang membawa massa udara dingin, yang kedua tutupan awan. Kan kita bulan Juli, bulan Agustus kan musim kemarau. Tutupan awannya sedikit. Jadi kalau pada siang hari kita ngerasakan panas sekali karena matahari benar-benar langsung masuk ke bumi. Iya, iya. Kemudian pada malam hari karena nggak ada tutupan awan, panas yang diterima itu tuh langsung dipantulkan kembali semuanya tanpa dihalangi oleh awan. Jadi awan tuh ibaratnya kayak selimut gitu. Iya, Kalau iya. ada awan, panasnya akan kembali lagi. Tapi karena nggak ada awan, jadi dia langsung Loss lepas. gitu, Loss lepas. gitu. Jadi pas malam hari kita ngerasa dingin, apalagi pas subuh. Iya, iya. Subuh itu biasanya suhu terdingin tuh biasanya kita tercatat pada jam 4 pagi. 4 pagi. Subuh tuh terdingin gitu. Oke. Baik, pemirsa Sisma TV yang berbahagia. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana perubahan iklim, cuaca itu ada faktor alamnya dan juga faktor dari perilaku manusia. Nah, setelah ini kita akan bicarakan lagi bagaimana supaya terjadi keseimbangan iklim dan cuaca. Jangan kemana-mana. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang ngaji itu terkadang rotok-rotok gak paham ketika ngaji, tapi berharap untuk mendengarkan, memperhatikan. Itu biasanya yang disebut tabarruk. Ayo tabarrukan. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan tambahan pelajaran. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Salma Putri sebagai alumni dari SD dan SMP Islam Sabilillah Malang Angkatan 12. Pesan dan kesan saya selama belajar di Sabilillah Malang yaitu perhatian dari guru-gurunya untuk mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik dari siswa-siswanya. Semoga Sekolah Sabilillah Malang bisa terus sukses di tingkat nasional maupun internasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kita akan ngulik lagi ya tentang bagaimana setelah mengetahui tentang adanya perubahan iklim, cuaca, dan lain sebagainya itu, lalu apa yang harus kita lakukan ini sebagai penduduk bumi ini, Bu? Iya, salah satunya ya gini, tadi kan perubahan iklim salah satu faktor, bukan salah satu faktor, penyebab utamanya adalah bertambahnya gas rumah kaca. Oke. Yang mempengaruhi bertambahnya gas rumah kaca adalah kendaraan, asap dari kendaraan. Iya. Dari Ya, pabrik-pabrik. asap pabrik. Jadi sederhananya, kita kurangi kendaraan bermotor. Kalau jaraknya dekat, ya sudah kita jalan kaki. Salah satunya untuk mengurangi gas rumah kaca, kita juga bisa sehat. Kemudian ada bisa karena salah satu faktor juga penggundulan hutan yang merupakan salah satu faktor yang sangat besar untuk mempengaruhi bertambahnya gas rumah kaca. Makanya kalau kita sederhananya ya menanam pohon Iya, dengan reboisasi. reboisasi, Oke. kemudian dengan hobi ibu-ibu yang menanam Iya, pohon, menanam bunga itu bunga, juga berperan penting nih dalam mengurangi, walaupun cuma sedikit, tapi kalau misalnya kita satu orang melakukan hal itu, bagaimana kalau dengan banyak orang gitu. Oke. Kemudian tadi sudah jalan kaki bisa, dan kebiasaan kita sekarang lagi innya itu tuh bersepeda. Iya. Itu juga sangat membantu. Itu hal-hal kecil. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi sampah plastik. Oke. Itu penggunaan plastik. Itu hal-hal kecil tapi sangat berperan
berpengaruh kalau bukan kita saja tapi banyak orang juga melakukan hal tersebut. Dan satu saran saya, selain memperhatikan itu, tapi kita juga harus mengupdate informasi yang dikeluarkan oleh BMKG. Jadi seperti tadi saya bilang, di Stasiun Klimatologi Malang itu memberikan informasi ada perakiraan musim tiap 6 bulan. Untuk bulan Maret itu kami mengeluarkan perakiraan musim kemarau, bulan September itu kami mengeluarkan perakiraan musim hujan. Itu bisa tahu nih kapan awal musim hujan terjadi di kita, tempatnya kita. Bisa tahu, oh kalau udah mau musim hujan, potensi terjadinya banjir atau bencana hidrometeorologi bisa terjadi nih. Sudah setelah tahu gitu. Nah, jangan berhenti di situ, jangan berhenti di perakiraan musim. Kami setiap bulannya itu mengeluarkan perakiraan buletin bulanan. Jadi kami bisa tahu, masyarakat bisa tahu kondisi hujan untuk 3 bulan ke depan tuh bagaimana. Setiap bulan kami mengeluarkan perakiraan hujan untuk 3 bulan ke depan dan kondisi hujan 1 bulan terakhir. Misalnya sekarang bulan Juli, kita udah bisa tahu nih, hujan untuk bulan September gimana. Dan kok hujan terjadi kemarin itu seperti apa ya? Curah hujannya tinggi apa tidak? Bisa lihat di bulanan kami. Selain itu ada perakiraan dasarian. Setiap 10 hari kami mengeluarkan perakiraan 4 dasarian ke depan dan bisa tahu juga 1 dasarian terakhir tuh kondisi hujannya seperti apa gitu. Dan satu juga karena atmosfer begitu dinamis, update informasi cuaca harian. Update-nya di mana? Kalau masyarakat atau pemirsa bisa update dari media sosial, ada Instagram, website kami. Instagram itu karena yang mengeluarkan adalah Stasiun Meteorologi Juanda, tupoksi yang mengeluarkan perakiraan cuaca itu di BMKG Juanda. Gitu. Dan kalau pengen tahu kondisi saat ini di daerah saya tuh hujan apa tidak, bisa juga mengakses dari radar BMKG Juanda. Di situ tuh ketahuan nih, di tempat saya nih hujannya ringan, sedang, atau misalnya Bapak mau bepergian kemana nih, daerah sana sekarang hujan apa enggak, bisa lihatnya Itu bisa ya lihat informasinya. Bisa lihat di radar Juanda. Baik, terima kasih Bu atas informasi yang disampaikan dan mudah-mudahan sangat menginspirasi kita semuanya dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang begitu gamblang disampaikan tadi, kita akan selalu beradaptasi dengan cuaca yang ada di sekitar kita. Dan sekali lagi, pola hidup manusia ternyata sangat besar ya, menyumbang terjadinya perubahan cuaca yang kalau dibiarkan itu akan memberikan dampak negatif kepada pola kehidupan manusia juga. Baik, pemirsa Sisma TV yang berbahagia, saya Maskul Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu ingatkan tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya.